Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa agribisnis, tetap semangat dan sukses selalu. Kali ini saya akan memberikan materi mengenai risiko dan ketidakpastian dalam bisnis. Materi ini merupakan salah satu pokok bahasan di dalam dasar-dasar bisnis. Risiko dan ketidakpastian. Saya ingin menjelaskan bahwa sering orang membuat suatu konsep risiko dan ketidakpastian itu sama. Risiko ya ketidakpastian, ketidakpastian ya risiko. Lalu yang betul yang mana? Bahkan sering juga seseorang menggunakan kata risiko dan ketidakpastian itu secara bersama-samaan. Nah, sekarang kita lihat secara ilmiahnya. Ternyata risiko itu sebenarnya berbeda dengan ketidakpastian. Saya ingin menjelaskan kepada Anda semua bahwa begitu Anda sudah mendapatkan materi ini, maka ke depan Anda sudah paham, ternyata risiko itu berbeda dengan ketidakpastian. Apa itu risiko? Risiko adalah kejadian yang merugikan yang dialami pengambil keputusan dengan peluang suatu kejadian yang dapat diukur. Saya ambil contoh, petani di daerah Bojonegoro ini setiap menanam padi, setiap musim hujan selalu kebanjiran. Berarti banjir ini, peluang kejadian terhadap banjir itu dapat diukur. Tetapi berbeda dengan suatu ketidakpastian. Ketidakpastian ini adalah kejadian yang merugikan yang dialami oleh pengambil keputusan dan peluang kejadiannya ini tidak dapat diukur. Seperti apa contohnya? Kita ambil contoh. Misalnya petani di daerah Bogor, ini selama melakukan kegiatan usaha tani padi tidak pernah menghadapi banjir. Tiba-tiba satu kali pada saat musim hujan, ini banjir dihadapi oleh petani padi. Nah, karena ini sulit untuk diukur peluang kejadian banjir petani di daerah Bogor, maka banjir ini merupakan suatu ketidakpastian. Nah, kita bisa membandingkan kedua hal tersebut. Di daerah Jawa Timur, Bojonegoro, petani menanam padi, banjir sebagai risiko. Tetapi bagi petani di Bogor, ternyata banjir merupakan suatu ketidakpastian. Ya, jadi ini menunjukkan sesuatu yang berbeda. Tetapi sebenarnya persamaannya apa antara risiko dan ketidakpastian? Sama-sama kejadian itu merugikan. Ya, jadi mungkin untuk lebih jauh lagi nanti kita akan membahas ya untuk yang lebih advance ada yang namanya mata kuliah risiko agribisnis. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Ada beberapa jenis risiko. Ya, menurut Calvin and Dimitri, ada risiko bisnis dan ada risiko keuangan. Bagaimana risiko bisnis ini? Ada beberapa faktor yang termasuk risiko bisnis. Contohnya adalah variasi dari hasil. Kalau petani menanam padi, maka variasi dari produktivitas dari hasil itu mengindikasikan berarti ada risiko di dalam kegiatan produksi. Ada variasi harga, misalnya nih harga cabai. Terkadang 100.000 per kilo, terkadang 2.000 per kilo. Fluktuasi gap mengenai harga ini menunjukkan risiko bisnis dalam harga. Selain itu apalagi ada teknologi baru. Petani begitu menggunakan teknologi baru ternyata gitu ya belum pernah menggunakan teknologi tersebut sehingga di awal ini menyebabkan hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa teknologi baru itu merupakan risiko. Yang lain lagi apa? Yang lain lagi adalah yang terkait dengan program pemerintah. Ada beberapa program pemerintah yang dapat menyebabkan adanya gap ya antara yang diharapkan dengan yang dihasilkan. Itu juga merupakan salah satu hal risiko yang dihadapi. Tetapi program pemerintah secara umum bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengatasi risiko. Yang berikutnya ini adalah seperti misalnya pergeseran perilaku konsumen. Konsumen, selera konsumen saat ini ya menginginkan mengenai produk misalnya nih untuk produk mie instan ya. Tetapi begitu Anda perubahan selera konsumen tidak lagi mie instan. Ya, nah itu tentunya akan mempengaruhi bisnis yang dijalankan mengenai mie instan. Yang berikutnya adalah risiko keuangan. Bagaimana nih risiko keuangan? Risiko keuangan lebih melihat dari mengenai proporsi bahwa pelaku bisnis ini bagaimana proporsi hutang terhadap modal sendiri misalnya.
Kalau hutangnya lebih banyak dibandingkan dengan dari sumber modal sendiri, apa yang terjadi? Kekhawatiran untuk nanti tidak bisa membayar hutang itu menjadi salah satu risiko keuangan yang dihadapi pelaku bisnis. Ya, jadi itu beberapa jenis-jenis risiko yang dikemukakan oleh Calkins dan Dipitri. Yang berikutnya, ini jenis risiko yang dikemukakan oleh Hartwood dan kawan-kawan. Yang pertama adalah risiko produksi. Ini saya ambil contoh. Anda mengusahakan komoditas sayuran, misalnya kentang. Ternyata ada organisme pengganggu tanaman, sehingga menyebabkan produktivitas kentang ini ada suatu gap. Potensialnya misalnya 25 ton, tetapi petani atau Anda menghasilkan 10 ton per hektar. Nah, gap inilah yang mengindikasi Anda risiko produksi. Yang lainnya lagi sumber risiko yang lain dalam produksi, misalnya iklim, curah hujan, dan lain sebagainya. Yang berikutnya adalah risiko pasar. Ada fluktuasi harga produk. Seperti hanya tadi yang dijelaskan dalam Calkins dan Dipitri, ini ternyata sama, tetapi hanya mengkategorikan yang berbeda. Fluktuasi harga produk, harga cabai, harga kentang, misalnya harga bawang merah yang berfluktuasi, indikasi sebagai risiko dalam pasar. Kemudian penyusutan pengangkutan. Petani mengangkut barang, misalnya nih sayuran dari Pengalengan ke pasar induk Kramat Jati. Yang terjadi adalah dari Pengalengan ke Kramat Jati, ternyata Anda penyusutan. Seharusnya membawa 5 ton, ternyata sampai Kramat Jati hanya 4,8 ton. Nah, ini tentunya risiko yang dihadapi oleh pelaku bisnis terkait dengan di pemasaran, khususnya untuk di pengangkutan. Kemudian ada risiko kelembagaan, kebijakan pemerintah. Di awal dapat menyebabkan sebagai suatu risiko, tetapi untuk ke depan ya kebijakan pemerintah bisa menjadi salah satu strategi untuk mengatasi risiko. Kemudian risiko keuangan mengenai jumlah modal dan hutang seperti yang sebelumnya sudah disampaikan. Mahasiswa AGB yang saya banggakan, mahasiswa agribisnis yang saya banggakan, kalau ada risiko berarti harus ada manajemen risiko. Bagaimana meminimalkan, mengurangi mengenai risiko. Hampir semua tindakan manajerial mengandung risiko. Oleh karena itu dibutuhkan manajemen risiko yang baik. Manajemen risiko berarti kemampuan perusahaan dalam mengurangi kerugian akibat dari peristiwa yang tidak bisa dikendalikan. Kalau petani menghadapi organisme pengganggu tanaman, bagaimana caranya? Karena organisme pengganggu tanaman itu akan selalu ada. Kalau petani selalu menghadapi iklim atau curah hujan, petani tidak bisa menghindari itu. Karena itu akan selalu dihadapi oleh petani. Oleh karena itu perlu bagaimana memanajemen atau mengelola mengenai risiko. Ya. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lihat di dalam proses manajemen risiko. Ada yang namanya, ini ada strategi. Yang pertama adalah preventif, pencegahan. Dan yang kedua adalah mitigasi. Strategi preventif ini adalah strategi jika yang terjadi adalah petani belum melakukan kegiatan usaha, tetapi sudah mencegah terlebih dahulu. Saya ambil contoh misalnya, kalau Anda ini sudah kerasa hidung ini gatel, ya, saya yakin Anda sudah segera untuk makan buah, makan jeruk yang vitamin C-nya tinggi dan lain sebagainya. Berarti itu adalah preventif, pencegahan. Kalau mitigasi bagaimana? Anda sudah pilek, sudah batuk, makanya Anda akan minum obat flu misalnya. Ya, nah itu berarti strategi untuk mitigasi karena kita sudah mengalami resiko tersebut. Kalau preventif belum mengalami, kita baru melakukan aktivitas itu dan kita mencegah terlebih dahulu. Ya, itu beberapa hal. Nah, di dalam kaitannya dengan teknik mengambil keputusan untuk resiko dan ketidakpastian, ini nanti akan Anda pelajari lebih advance lagi pada mata kuliah risiko agribisnis, tapi sebagai gambaran untuk pengambilan keputusan yang ketidakpastian, uncertainty, ini ada beberapa kriteria yang digunakan. Anda maximax, Anda maximin, Anda regret, Anda replace, Anda realisme. Ya, kemudian untuk strategi atau pengambilan keputusan dengan adanya risiko, ini dengan pemecahannya keputusan yang probabilistik. Ya, nanti akan Anda pelajari secara lebih dalam
untuk mata kuliah yang lebih tinggi lagi. Beberapa alternatif strategi untuk mengelola risiko khususnya dalam bidang produksi. Tentunya apa yang harus dilakukan pelaku bisnis? Di produksi tentunya pelaku bisnis harus memilih bisnis yang stabil. Bagaimana bisnis yang stabil? Tentunya ini adalah berdasarkan pengalaman atau pengamatan dari waktu ke waktu. Begitu pelaku bisnis melihat kenapa bisnis ini stabil ya, gitu. Relatif tahan bantingan. Nah, tentunya kita bisa mengambil bisnis tersebut. Kemudian diversifikasi. Diversifikasi adalah kita mengusahakan bisnis lebih dari satu aktivitas. Kita ambil contoh, Anda punya bisnis di on-farm, maka Anda bisa mengusahakan Anda tanaman sayuran kentang, Anda juga wortel, misalnya seperti itu. Atau Anda nanam padi, juga Anda menanam jagung. Nah, itu adalah diversifikasi. Kenapa diversifikasi merupakan salah satu strategi? Saya ambil contoh. Kalau Anda hanya menanam kentang saja, begitu kentang ini hancur ya karena hama penyakit, maka kerugian yang akan Anda alami adalah sebesar biaya yang Anda keluarkan. Anda mengeluarkan uang 10 juta untuk kentang, padahal belum menghasilkan. Di tengah jalan Anda hama penyakit, ternyata tidak bisa dipanen, berarti 10 juta kerugian Anda. Tetapi kalau diversifikasi, Anda menanam kentang dan Anda menanam wortel. Begitu kentang ini tidak bisa menghasilkan, Anda masih punya cadangan wortel. Sehingga kenapa diversifikasi ini merupakan salah satu strategi untuk mengelola risiko. Yang berikutnya adalah asuransi agribisnis. Saya yakin mahasiswa agribisnis pernah mendengar peserta asuransi. Tetapi yang banyak apa? Yang banyak adalah asuransi kesehatan, asuransi pendidikan. Tetapi bagaimana dengan asuransi agribisnis? Apa yang pernah Anda dengar mengenai asuransi agribisnis? Sejauh mana asuransi agribisnis ini berkembang di Indonesia? Saya yakin Anda masih, wah Bu, ternyata asuransi agribisnis ini masih terbatas. Saya memberikan contoh, memang betul, masih terbatas. Asuransi agribisnis yang sekarang ini ada, itu adalah yang dikelola oleh Jasindo. Ya, Jasindo ini tetapi perusahaan asuransi di bidang agribisnis ini masih Anda campur tangan atau kebijakan pemerintah. Ya, karena apa? Asuransi agribisnis kan pelakunya, pesertanya harus membayar premi. Ya, membayar premi. Kalau petani harus membayar premi bagaimana? Gitu. Mampu nggak ya petani ini harus membayar premi? Seperti halnya kalau Anda sebagai peserta asuransi kesehatan harus membayar premi. Tetapi bagi di agribisnis ini baru Anda petani padi. Ya, asuransi agribisnis untuk komoditas padi. Dan itu adalah kebijakan pemerintah yang sifatnya pemerintah akan mensubsidi mengenai besarnya premi yang harus dibayarkan. Asuransi ini menjadi strategi untuk mengelola risiko yang seperti apa? Saya ambil contoh. Begitu petani padi tidak mampu untuk menghasilkan produksi karena ada hama penyakit, berarti petani mengalami kerugian. Sudah rugi biaya, pendapatan juga tidak dapat. Kalau menjadi peserta asuransi, maka kerugian itu akan digantikan oleh perusahaan asuransi. Jadi itulah kenapa asuransi agribisnis merupakan salah satu strategi untuk mengelola risiko. Artinya risiko bisa diminimalkan. Yang berikutnya adalah kemitraan. Seperti apa? Petani cabai bermitra dengan suatu perusahaan pengolahan cabai menjadi saus cabai. Kenapa ini menjadi strategi untuk mengelola risiko? Karena apa? Kalau petani bermitra, maka petani akan mendapatkan harga yang sudah fix, berarti harga ini stabil, tidak lagi berfluktuasi. Beda dengan petani yang tidak melakukan kemitraan. Petani akan menghadapi harga yang berfluktuasi, kadang tinggi, kadang rendah. Dengan kemitraan, ini harga relatif stabil, karena sudah ada kemitraan, sudah ada kontrak ya antara petani sebagai plasma dan perusahaan sebagai inti. Jadi ini adalah beberapa strategi yang bisa dilakukan bagi pelaku bisnis untuk meminimalkan risiko yang dihadapi di dalam bisnis. Itu diantaranya. Dan tentunya masih banyak strategi yang lainnya. Yang berikutnya ini adalah mengenai risiko di pemasaran.
Bagaimana nih strateginya menghadapi resiko di pemasaran? Saya ambil contoh yang pertama, spreading of sales. Artinya kita menjual, kita bagi-bagi. Menjualnya jangan satu tempat, tetapi kita bagi di beberapa tempat. Dengan membagi di beberapa tempat, misalnya satu tempat ini harga tertentu, kemudian tempat yang lain karena agak jauh harga lebih tinggi, dan kalau tempat tertentu ini kita menghadapi sepi, tetapi masih bisa diantisipasi ya oleh tempat-tempat yang lain. Artinya makanya penjualan itu dapat dilakukan kita kita sebar untuk beberapa tempat. Ya, atau misalnya kita menjual ada di pasar tradisional, ada di pasar modern, supermarket dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu strategi di dalam risiko pemasaran. Yang berikutnya adalah hedging of the future market. Hedging ini biasanya sering dilakukan untuk komoditas perkebunan. Ya, nah bagaimana untuk komoditas yang non perkebunan? Kita ambil contoh, misalnya gitu, petani menjual produk padi, ternyata atau tidak padi, mungkin bawang merah. Sebelum panen, ternyata petani ini sudah menjual produknya, produk yang dihargai dengan prediksi untuk ke depan. Petani ini berpikir, kalau nanti saya panen, jangan-jangan harganya rendah. Oleh karena itu petani menjual pada kondisi sebelum panen. Itu merupakan salah satu strategi juga untuk mengatasi risiko pemasaran khususnya harga produk. Yang berikutnya adalah mengenai input forward pricing. Contohnya adalah ada DP, down payment. Ya, jadi sebelumnya sudah dibayar dulu, ada DP, kemudian gitu. Ya, itu membuat seseorang untuk yakin bahwa produknya ada yang membeli. Ya, beda dengan kalau tidak ada DP, berarti kan masih sesuatu yang risiko akan dihadapi. Nanti siapa yang akan membeli produk kita? Begitu ada DP, sudah ada kepastian bahwa produk kita akan dibeli oleh pembeli. Yang berikutnya adalah vertical dan horizontal integration. Yang seperti apa nih? Petani cabai melakukan kegiatan kerjasama dengan pihak perusahaan pengolahan. Ya, vertical integration. Dengan vertical integration atau tidak melakukan kerjasama dengan pengolahan, tetapi juga melakukan sendiri pengolahan. Misalnya, petani cabai, daripada cabai segar ini dijual harganya pas murah, tetapi yang sekarang petani melakukan pengolahan menjadi saus cabai. Nah, itu begitu saus cabai ini dijual, harga ada nilai tambah dan tidak mengalami risiko harga. Ya, harga tidak seperti kalau kita menjual produk yang segar. Ya, seperti Anda ketahui cabai ini kan harga begitu tinggi, dari 2.000 sampai sekian ratus ribu. Tetapi begitu petani mengolah sendiri, ya berarti ada value added dan harga relatif bisa stabil. Seperti Anda ketahui bahwa produk-produk olahan itu relatif stabil. Kita ambil contoh. Pernah Anda mendengar bahwa produk misalnya tepung terigu naik turun, Indomie naik turun, tidak pernah kan? Selalu stabil dalam 1 tahun. Ya, jadi itu salah satu hal yang terkait dengan vertical integration. Kalau horizontal ini lebih kepada sesama. Kita kerjasama dengan sesama terkait dengan skala ekonomisnya. Itu juga bisa kita menjual daripada sendiri-sendiri sedikit, biaya transportasinya besar. Ya, tetapi kalau kita bersama dengan sesama petani, kita jual bersama-sama, itu akan menjadi efisien di dalam pemasaran. Yang berikutnya adalah marketing kontrak ya, kontrak sale pricing. Ini kontrak itu macam-macam, ada yang kontrak produksi, ada yang khusus pada kontrak pemasaran. Ya, jadi ini beberapa hal yang terkait mengenai strategi di dalam mengelola risiko untuk pemasaran. Saya rasa itu materi mengenai risiko dan ketidakpastian dalam bisnis. Semoga mulai dari sekarang Anda sudah paham apa itu risiko, apa itu ketidakpastian. Dua-duanya ini sesuatu yang berbeda dan bagaimana memanage mengenai risiko. Semoga bermanfaat dan memberi keberkahan untuk kita semua. Sukses selalu. Salam.